Saudara-saudara, hari ini kita kembali membicarakan tentang iman daripada Musa. Musa merupakan salah satu orang yang paling penting di dalam pembentukan kultur seluruh dunia. Bukan hanya penting untuk orang Israel, tapi penting untuk seluruh dunia. Karena tingkah laku manusia, tindak tanduk manusia yang seharusnya mempunyai kriteria, mempunyai prinsip, mempunyai dasar-dasar yang boleh menjadikan patokan bagi seluruh manusia, banyak dipengaruhi oleh Musa. Dan Musa dipakai oleh Tuhan sehingga Tuhan Allah melalui malaikat memberikan hukum-hukum yang menjadi standar moral kepada Musa yang disampaikan kepada dunia ini. Saudara-saudara, tetapi Tuhan bukan membesarkan Musa hanya di dalam keluarga orang Israel dengan waktu yang pendek saja. Tuhan mengirim dia berada di dunia ini, berada di negara yang paling berkuasa, dan berada di keluarga yang paling berkuasa pula, yaitu di dalam istana dari orang Mesir. Saudara-saudara, waktu itu Mesir bukan satu kerajaan biasa. Ada kerajaan yang paling mulia, paling hormat, paling berkuasa di seluruh muka bumi. Dan kita boleh melihat dipersiapkannya oleh Tuhan Musa untuk mengerti, mempelajari semua ilmu pengetahuan yang berada di negeri itu. Dan dia mempunyai bakat, mempunyai fasih, mempunyai kapasitas untuk melakukan segala hal dengan suatu intelektualitas yang tinggi sekali. Saudara-saudara, pada waktu dia memuncak, maka dia meninggalkan Firaun, meninggalkan Mesir. Saudara-saudara, kalau kita membagi riwayat atau hidup Musa di dalam 3 bagian, maka masing-masing itu 40 tahun. 40 tahun tambah 40 tahun tambah 40 tahun, itulah seluruhnya hidup Musa 120 tahun. 40 tahun pertama dia mempunyai pengetahuan apapun yang boleh dipelajari di dalam zamannya. Dia mempunyai fasilitas, dia mempunyai kekayaan, dia mempunyai kemewahan, dia mempunyai kemuliaan dan kehormatan dunia yang tertinggi. Sehingga boleh dikatakan inilah masa yang dia anggap dia lebih tinggi dari siapapun, dia lebih pintar dari pemuda yang manapun. Ini adalah masa dia menganggap I am something. Tapi pada waktu dia rasa dia begitu hebat, begitu pintar, langsung sesuatu tahap yang kedua datang. Dia telah mengerjakan sesuatu dengan keberanian yang luar biasa, tetapi telah menjadi salah terhadap Raja Firaun. Maka kedua 40 tahun dia adalah 40 tahun yang paling susah, paling miskin, yang paling tersendiri, yang paling tidak dimengerti oleh siapapun. Bukan saja demikian, apa yang dia pelajari semua tidak bisa dipakai. Apa yang dia ngerti tidak dimengerti. Apa yang dia mampu kerjakan tidak ada ladang untuk dia. Itu 40 tahun boleh kita katakan dia mempelajari kalimat yang kedua, I am nothing. Saudara-saudara, dan masa ketiga setelah dia rasa dia tidak berguna, over 80 tahun, dia sudah mulai menjadi tua. Panggilan Tuhan datang kepada dia dan berkata, aku akan memakai engkau. 40 tahun yang terakhir ini dia tidak bisa lagi bekerja apa-apa jikalau dia tidak bersandar kepada Tuhan. Dia menerima sungut-sungutan, umpat-umpatan, fitnah-fitnahan, serangan-serangan yang paling banyak, bukan saja daripada orang lain, juga dari bangsa sendiri, dan paling menakutkan dari saudaranya sendiri. Tetapi dia 40 tahun terakhir ini dia hanya berdoa, bersandar kepada Tuhan, karena dia mengetahui dia bukan pemimpin. Ada pemimpin di atas pemimpin, yaitu kalau dia tidak taat kepada pimpinan Tuhan, dia tidak berhak memimpin orang lain. Dan dia melihat dengan sendiri bagaimana tangan Tuhan bekerja, melampaui marifat manusia, melampaui pengalaman manusia, melampaui rasio manusia. Dan dia belajar kalimat ketiga, God is everything. Saudara-saudara, 40 tahun pertama I am something, 40 tahun kedua I am nothing, 40 tahun ketiga God is everything.
Nah, inilah tahap di mana kemajuan kerohanian seseorang bisa dilihat. Jikalau seseorang masih lihat dia sendiri yang hebat, dia sendiri yang mampu, dia sendiri yang pintar, dia sendiri yang bisa kerjakan segala sesuatu, dia masih berada di dalam kerohanian yang paling rendah. Tidak perlu kita tahu berapa banyak pengetahuan, berapa banyak gelar, berapa banyak kemampuan, berapa banyak talenta yang dimiliki. Saudara-saudara, sampai pada waktu kita merasa diri tidak bisa, kita betul-betul kurang, kita tidak mampu, dan kita tidak gunanya, orang begitu baru Tuhan mengatakan, saya mau mempergunakan engkau, saya mau memakai engkau. Tuhan akan memakai mereka yang merasa diri tidak mampu. Saya tidak berarti barang siapa yang merasa diri tidak mampu, Tuhan akan pakai. Tapi mereka yang mampu tetapi rasa diri tidak mampu, itu rendah hati. Kalau engkau segala sesuatu tidak bisa, engkau harus rendah hati, karena tidak ada modalnya sombong. Saudara-saudara, Musa segala bisa, lalu pada waktu dia merasa diri tidak bisa, di situ panggilan Tuhan tiba. Saudara-saudara, mengapakah ada pemuda-pemuda yang begitu pintar, begitu fasih, begitu penuh dengan pengetahuan, Tuhan tidak mau pakai? Justru karena mereka masih merasa I am something. Sampai pada engkau mengatakan I am nothing, Tuhan mengatakan come, I am calling you now. Saudara-saudara, dan akhirnya berapa besar tugas, berapa berat mandat yang diberikan kepada dia, dia menjalankan bukan dengan tidak kesusahan, justru dengan susah payah. Dan akhirnya dia yang begitu berjasa, 40 tahun bekerja begitu berat bagi Tuhan. Tuhan pun tidak mengizinkan dia masuk ke dalam tanah Kanaan. Dia yang memberikan janji, dia yang beritahu kepada orang Israel, mari kita keluar dari Mesir, pergi ke tempat perjanjian. Sebenarnya dari Mesir ke tempat Kanaan itu tidak perlu 2 hari perjalanan kaki, tapi akhirnya menempuh 40 tahun berkeliaran terus di padang belantara. Karena apa? Karena orang Israel tidak beriman kepada Tuhan. Pemimpin yang beriman digeret oleh yang dipimpin yang tidak beriman. Yang 2 hari boleh sampai, harus tunda sampai 40 tahun. Setelah 40 tahun dia sabar tekun menunggu mereka, mengajar mereka, membawa mereka kepada Tuhan, membawa firman Tuhan kepada mereka. Sebagai imam, sebagai pengantara di antara Allah dan manusia. Dia kerja setengah mati, dimarahin, bersungguh-sungguh kepada dia. Mereka tidak puas kepada dia. Saudara-saudara, sampai waktu dia sudah selesai 40 tahun, lalu Tuhan berkata kepada dia, engkau pun tidak boleh masuk. Engkau tidak boleh masuk Kanaan, karena engkau pernah di hadapan rakyatku, di hadapan umatku, tidak mengkuduskan namaku. Saudara-saudara, Tuhan itu begitu keras, Tuhan begitu serius menanggapi hal-hal seperti ini, sehingga Musa taat kepada dia. Waktu Musa mati, matanya masih jelas. Waktu Musa mati, kupingnya masih jernih. Waktu Musa mati, tubuhnya masih sehat. Berarti kematian itu dikerjakan oleh Tuhan. Engkau selesai di sini. 120 tahun dia hidup di dunia. Saudara-saudara, 2 kali meninggalkan Mesir. 1 kali meninggalkan Mesir karena dia membunuh seseorang Mesir. Kedua kali meninggalkan Mesir karena dia mengeluarkan kira-kira 2 juta manusia keluar dari perhambaan di Mesir menuju ke Kanaan. Dan 2 kali, setiap kali 40 tahun. Begitu keluar dari Mesir, 40 tahun baru balik. Demikian lagi keluar lagi dari Mesir, 40 tahun baru mati. Ini semua diatur di dalam rencana dan kedaulatan Tuhan Allah yang ajaib luar biasa. Maka di sini dikatakan Musa keluar dari Mesir. Dengan iman dia keluar dari Mesir. Karena iman ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Atau terjemahan lain, karena iman dia tidak takut kepada Firaun. Dia keluar dari Mesir. Dan dengan ketekunan dia terus bertahan. Akhirnya dia seperti melihat Tuhan yang tidak bisa lihat. Nah saudara-saudara, di sini mengandung ayat-ayat ini mengandung begitu banyak bahan rohani yang penting sekali. Saudara-saudara, dia mempunyai keberanian yang melawan hal yang paling berkuasa, manusia yang paling berkuasa, kerajaan yang paling berkuasa. Tak
tahta yang tertinggi di dalam dunia. Kenapa? Mengapa kita takut sesuatu? Kita takut hujan, takut sakit, takut capek, takut mati, takut polisi, takut papa mama marah. Kita banyak hal yang kita takuti. Banyak sekali hal yang kita takuti. Cuma satu hal yang kita tidak takut, yaitu kemarahan Tuhan. Itu yang fatalnya rohani kita. Saudara-saudara, kita berani mengatakan hal yang membalikkan fakta. Kita berani mengatakan hal yang tidak benar. Karena apa? Tidak takut akan Allah. Kalau yang lain kita takut, kita lebih takut kalau kita mengalami kerugian. Tetapi kemarahan Tuhan tidak takut, maka rohani kita tak mungkin maju. Saudara-saudara, yang harus kita takut itu cuma satu hal, kemarahan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan bahkan kematian pun engkau tidak usah takut. Yang bisa membunuh tubuhmu tetapi tidak bisa membunuh jiwamu, jangan takut kepada dia. Yesus Kristus berkata kita harus takut kepada apa? Mereka yang bisa membuang jiwamu ke dalam neraka, itu yang kau harus takut. Yang bisa membuang kita ke dalam neraka itu cuma dua. Satu, dosa kita. Kedua, Tuhan Allah. Saudara-saudara, jikalau kita berbuat dosa, akhirnya menyinggung dan akhirnya membuat Tuhan marah, dan Tuhan mencampakkan kita ke dalam neraka, maka tidak ada lagi kesempatan naik banding. Tidak ada kesempatan lagi kita lompat keluar dari neraka. Tidak mungkin. Itulah yang harus kita takut. Nah saudara-saudara, kalau itu sudah kita takuti, maka yang lain itu menjadi tidak berarti apa-apa. Siapakah raja? Siapakah presiden? Siapakah orang besar? Siapakah wali kota? Saudara-saudara, di sini kita melihat Musa mempunyai sesuatu pengarahan emosinya dan penetapan daripada tabiatnya yang sangat jelas. Dia tidak taat kepada raja. Karena apa? Karena apa yang dikerjakan di dalam Mesir dan apa yang menjadi sesuatu hidup di dalam istana begitu berlawanan dengan iman kepercayaan yang dia warisi. Lalu saya berkata, Musa mungkin hanya 5 tahun mempunyai kesempatan dengan ibunya. Mungkin hanya 4 tahun, mungkin 3 tahun. Saya mengatakan mungkin karena Alkitab tidak katakan berapa lama ibunya yang mengasuh dia. Tapi ibu ini ada ibu yang begitu berbijaksana. Dia mengetahui kesempatan itu terlalu sedikit. Dia mengetahui tidak lama lagi anak ini akan dilepaskan, dan mungkin tidak mempunyai kesempatan lagi bicara apapun kepada dia. Maka dia pegang kesempatan itu. Pada waktu masih beberapa tahun bayi di dalam pangkuannya, dia langsung memberitakan iman kepercayaan, menurunkan akan doktrin yang benar kepada anak ini. Sehingga pada waktu Musa menjadi besar, dia seumur hidup tidak lupa apa yang diajarkan oleh ibu. Saudara-saudara yang menjadi ibu, jangan menghina dirimu. Pengaruhmu kepada anak pasti jauh lebih besar daripada bapak. Ibu mempunyai tugas yang besar sekali. Orang-orang yang paling penting di dunia, sebagian besar dipengaruhi oleh ibu, kecuali ibunya mati. Saudara-saudara, ibu menanam sesuatu, ibu mengajar sesuatu, ibu mempengaruhi sesuatu kepada anak, itu akan menjadi pengaruh terus menerus yang tidak habis-habis kepada generasi-generasi. Ibu Musa mempunyai kesempatan hanya sedikit, dan kesempatan sedikit itu telah dipakai dengan baik-baik. Akhirnya Musa mempengaruhi seluruh dunia. Sampai pada hari ini di Jakarta kita membicara tentang Musa. Ibu menanam sesuatu konsep nilai, aksiologi. Ibu itu menanam sesuatu nilai iman, nilai rohani, nilai kekal, nilai bagaimana berjuang. Ini semua sudah ditanam sehingga Musa dibesarkan di istana. Dia tidak tergoda oleh emas dan perak. Musa dibesarkan di dalam tempat-tempat di mana begitu banyak wanita yang cantik di istana. Dia tidak tergoda oleh nafsu seks. Musa dibesarkan di dalam godaan yang begitu besar, kedudukan yang tinggi. Dia tidak tergoda oleh semua ini. Saudara-saudara, filsafat Mencius mengatakan karakter seorang gentleman yang sukses dilihat dari 3 hal. Pertama, yaitu kuasa tidak bisa menaklukkan dia. Kedua, yaitu nafsu
pada waktu dia mempunyai kuasa, dia di hadapan kuasa, dia tidak takluk. Kedua, waktu dia mempunyai kekayaan, dia tidak berzina, tidak berkompromi. Dan ketiga, dalam kesusahan, dia tetap bertabah. Saudara-saudara, waktu dia miskin, dia tidak rubah niat. Kalau orang di dalam kemiskinan niatnya tetap teguh, itu orang sudah matang. Kalau orang dihadapan kuasa yang besar, dia tidak takut, tidak takluk, itu karakternya beres. Kalau orang sudah kaya luar biasa, dia tetap menjaga kesucian, itu orang yang sukses. Ini hanya filsafat Chinese yang mereaksi kepada wahyu umum, bukan lagi wahyu khusus daripada Alkitab. Saudara-saudara, tetapi siapakah yang waktu kaya tidak berzina, waktu miskin tidak berubah niat, waktu ketemu kuasa tidak kompromi? Itu apakah hanya ide-ide filosof yang tinggi-tinggi? Tetapi dalam Alkitab bukan ide, fakta. Musa fakta. Musa tidak mungkin digoncangkan oleh kuasa. Musa tidak ditarik oleh perempuan. Musa tidak akan sembarangan menjual imannya. Karena apa? Semua ditanamkan oleh ibunya di dalam hatinya pada waktu dia masih kecil, masih kanak-kanak. Saudara-saudara, dan Musa mempunyai sesuatu keberanian. Dia melihat Tuhan mengakibatkan dia melihat yang lain menjadi suram. Saudara-saudara, jikalau cahaya yang besar sudah keluar, jikalau matahari sudah terbit, mengapa kita masih memerlukan lilin-lilin yang kecil? Boleh ditiup, tidak perlu lagi. Kita merasa itu terangnya penting sekali karena kita belum melihat terang yang sungguh-sungguh besar sudah muncul. Pada waktu kita melihat dunia penting, uang penting, kuasa penting, adalah karena kita belum melihat Tuhan muncul dan bercahaya kemuliaan ke dalam hati kita. Pada saat kita melihat akan kemuliaan Tuhan, kita melihat visi yang besar dari Tuhan, kita meremehkan hal-hal kecil ini. Saudara-saudara, berkuasa tidak berkuasa, dihormati tidak dihormati, dimengerti tidak dimengerti, bahaya atau tidak bahaya, sakit atau sehat, mati atau hidup, itu semua menjadi hal yang kecil, tidak penting. Saya populer atau tidak penting. Saya diterima atau tidak terima, tidak penting. Saya sakit atau tidak, saya tidak penting. Karena saya harus tunggu visa berapa hari, saya tidak bisa keliling 5 negara. Maka saya pikirkan, Tuhan, bagaimana saya harus memakai waktu dengan sebaiknya. Akhirnya saya mau mengisi lebih daripada 30 jam untuk mengajar, sehingga boleh memakai waktu dengan baik. Lalu baru kemarin saya pikir, mungkin tidak. Ini mungkin karena terlalu capek, bisa sakit, lalu bisa itu. Akhirnya saya tetap jalankan, tidak peduli apa yang terjadi. Saudara-saudara, Musa adalah seseorang yang mempunyai perbandingan karena melihat apa yang kekal, lalu dia meremehkan yang sementara. Melihat kemuliaan yang besar, dia melihat yang biasa ini tidak ada apa-apanya. Saudara-saudara, dengan demikian dia melalui iman, dia menyatakan keberanian. Saudara-saudara, setelah dia melihat akan sesuatu yang kekal, dia melihat sementara itu remeh. Dia melihat apa? Dia melihat takhta di atas takhta. Dia melihat kemuliaan di atas kemuliaan. Dia melihat raja di atas raja. Dia melihat kuasa di atas kuasa. Ini adalah ciri khas dari semua nabi. Saudara-saudara, di dalam seluruh Alkitab engkau melihat hamba Tuhan, nabi, semua berbicara dengan tegas, dengan tanpa kompromi. Hanya satu sebab, mereka melihat di atas takhta masih ada takhta. Di atas politik ada politik. Di atas kuasa dunia ada pemerintahan Tuhan. Di atas segala sesuatu yang membuat orang takut, ada satu lebih tinggi yang bikin orang harus lebih takut, yaitu kuasa Tuhan, takhta Tuhan, kerajaan Tuhan, pemerintahan Tuhan. Nah, penglihatan visi seperti itu akan mengakibatkan dia berubah di dalam cara menanggapi segala sesuatu. Maka dia mulai mempunyai keberanian. Saudara-saudara, keberanian itu penting sekali. Meskipun di dalam gereja lebih banyak membicarakan istilah keberanian, dalam kitab suci istilah keberanian tidak sering dipakai. Yang dipakai ada perkasa, gagah, perkasa. Tetapi tidak katakan keberanian. Saudara-saudara, namun demikian Ibrani 9 dikatakan jangan kehilangan hati yang berani, karena orang sedemikian akan menerima pahala yang besar. Ini menjadi salah satu ayat yang bikin saya kuat luar biasa. Jangan kehilangan keberanian. Jangan membuang hati keberanian. Berani.
apalagi kalau yang dikerjakan itu benar. Tidak usah takut. Saudara-saudara, kita orang Kristen bukan orang melarikan diri dari fakta, bukan orang melarikan diri dari masyarakat, bukan melarikan diri dari problema. Orang Kristen adalah orang berani menghadapi kesulitan, menghadapi musuh, menghadapi pertentangan, menghadapi segala sesuatu yang menjadi ancaman. Kita harus berani, dan kita harus berani menjalankan kehendak Allah. Kita harus berani mengabarkan Injil. Kita harus berani menyatakan apa yang benar dan membedakan dari apa yang tidak benar. Keberanian ini yang membuat kerajaan Tuhan terus berkembang. Saudara-saudara, setiap kali gereja ada penerobosan, dimulai dari orang yang berani dobrak. Setiap kali sejarah gereja ada satu permulaan atau ada satu lembar yang baru, karena ada orang berani menjalankan kehendak Allah dengan tidak kompromi. Saudara-saudara, Musa dia berani, dia tidak takut kemarahan daripada Firaun. Siapa sih yang tidak takut kemarahan Firaun? Pada zaman itu bukan saja bilang orang Mesir, di luar Mesir, negara-negara yang lain kalau sudah menyentuh atau sudah melanggar sesuatu yang diperkenan oleh Mesir, maka Firaun akan kirim serdadu untuk memusnahkan bangsa itu. Saudara-saudara, itu sebab zaman itu boleh dikatakan tidak ada orang tidak takut kemarahan Firaun. Tidak ada orang yang tidak takut kepada Raja Mesir. Tapi di sini katakan Musa tidak takut. Musa tidak takut. Karena apa? Tidak ada jalan lain. Dia sudah takut kepada Tuhan, maka tidak bisa takut lagi sembarang kepada yang lain. The fear of the Lord is the source of the courage. Saudara-saudara, the fears of the Lord is the beginning of the wisdom. Saudara-saudara, Sokrates hanya mengetahui bahwa engkau mengenal diri, maka engkau mulai pengetahuan. Saudara-saudara, tetapi Alkitab mengatakan mengenal Allah itulah permulaan, bukan pengetahuan, permulaan daripada bijaksana. Saudara-saudara, Musa mempunyai keberanian. Keberanian dia mahal apakah? Pertama, dia berani mengaku identitas sendiri. Saudara-saudara, kita kadang-kadang tidak berani katakan kepada orang lain, saya Kristen. Apalagi ketemu orang-orang yang begitu berani di dalam agama mereka. Kita langsung samar-samar, tidak berani kata saya Kristen. Saudara-saudara, Musa berani mengatakan saya Kristen. Saya ketemu kakak saya di Hong Kong. Dia mengatakan pada waktu dia menjadi pedagang dengan RRT zaman Mao Zedong, waktu dia sampai di daratan Tiongkok, lalu dia mengatakan, silakan hantar saya mau ke gereja. Mereka tidak bisa apa-apa, hantar dia ke gereja. Lalu dia mengatakan, kenapa hari Minggu tidak? Saya bawa engkau ke tempat tamasya saja, tempat yang enak-enak. Tidak, saya mau ke gereja berbakti kepada Tuhan. Mereka harus hantar dia ke situ. Meskipun mereka tidak setuju, mereka tidak senang Kristen, duduk di sebelah dia, tidur atau bagaimana. Pokoknya dia mengaku dia orang Kristen. Ini satu keberanian. Keberanian di dalam situasi minoritas tetap mengaku imanku, tetap mengaku identitasku. Meskipun saya minoritas, saudara-saudara, minoritas tidak usah minder, asal minoritas berjuang untuk mayoritas. Saudara, perhatikan kalimat ini. Jikalau minoritas hanya memperjuangkan minoritas dan tidak memperjuangkan untuk mayoritas, minoritas akan tetap selama-lamanya dianiaya sebagai minoritas. Tapi kalau minoritas mempunyai hati yang lapang, yang lebar, yang luas, lalu memperjuangkan kebahagiaan untuk mayoritas, meskipun diumpat, difitnah dan bagaimana, akhirnya hati nurani sedalam-dalam dari mayoritas akan mengingat dan akan menghormati engkau sebagai pejuang untuk mayoritas. Setelah kita berjuang untuk mayoritas, lalu kita tetap mengaku saya minoritas, tetap mengaku identitas kita, tak mungkin mereka tidak memberikan hormat. Meskipun sulit sekali di permukaan masyarakat mereka memberikan hormat. Saudara-saudara, Musa dengan keberanian pertama mengaku identitas. Saya orang Ibrani, saya percaya kepada Allah, bukan pada dewa matahari, dewa burung, dewa sapi, dan dewa-dewa dari binatang-binatang di Mesir. Dia mengaku identitas. Saudara-saudara, kedua, Musa mempunyai keberanian, dan dia mempunyai keberanian mengaku kuasa Tuhan lebih tinggi dari kuasa manusia. Sehingga kalau perlu dia berani kontra, dia berani konfront dengan kuasa-kuasa yang tidak beres.
Ini keberanian Musa. Dia tidak takut kemarahan daripada Firaun. Saudara-saudara, tafsiran daripada Ibrani ada yang mengatakan ini keluar dari Mesir adalah kedua kali atau adalah ke satu kali. Saya lebih percaya ayat ini menunjukkan pertama kali. Pertama kali dia keluar dari Mesir karena dia membunuh seorang Mesir, bukan? Tapi pada waktu dia membunuh, berarti dia keberanian mengatakan tidak bisa orang Israel diperlakukan seperti ini. Engkau biadab, engkau terlalu kurang ajar. Lalu dia membunuh dia. Pada waktu itu dia sudah pikir, sudah hitung, sudah kira-kira, kalau sampai saya harus dibunuh mati pun saya mengerjakan hal ini. Karena identitasnya orang Ibrani, iman kepercayaan dia kepada Tuhan Allah, dan dia adalah orang yang harus berani konfront dengan kuasa yang jauh lebih besar daripada dia. Saudara-saudara sekalian, Musa mempunyai keberanian bukan saja untuk identitas, iman kepercayaan, agama dia mempunyai juga keberanian untuk konfront dengan kuasa yang tidak beres. Dan dia mempunyai keberanian untuk bertindak. Keberanian bukan ide, keberanian bukan satu teori, keberanian bukan satu janji. Keberanian itu adalah bertindak. Aku berani bertindak. Saudara-saudara, membunuh orang Mesir itu merupakan sesuatu keberanian yang luar biasa. Apalagi kalau diketahui yang membunuh adalah orang Israel, yang dibunuh adalah orang Mesir, maka pasti engkau seumur hidup masuk penjara atau dipenggal kepalanya. Pada waktu Musa berani melakukan itu, dia sudah menghitung dengan baik. Inilah hari terakhir saya masih di sini. Saya akan keluar daripada tempat Mesir. Saya tidak takut kemarahan daripada Firaun. Saudara-saudara sekalian, Musa ada seorang pemuda yang cepat bertindak. Namun demikian, tindakannya itu masih kurang matang sehingga berada di dalam lingkup hawa nafsu masa muda yang belum matang dan belum pikir dengan baik-baik. Saudara-saudara sekalian, Musa membunuh pemuda itu, membunuh seorang yang menganiaya bangsanya sendiri sampai dia mati. Saudara-saudara, hari kedua dia kira dia sudah mulai gerakan yang bisa membuat revolusi untuk memperbaiki akan keadilan yang sudah diinjak-injak di tanah Mesir. Untuk membuat bangsanya mempunyai hari depan yang lebih baik, dia bunuh satu-satu. Kalau 40 tahun dia satu hari bunuh satu dan tidak ditangkap terus, maka berapa saudara-saudara? Coba bayangkan, berapa dia bisa membunuh orang Mesir? Satu hari satu. 1 tahun 365. 10 tahun 3650. 40 tahun berapa? Cuma belasan ribu saja. Itu yang bisa dikerjakan. Jadi pemuda-pemudi yang mau melayani Tuhan, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, selalu pikirannya itu pendek. Saya sekarang kerja bertindak. Keberanian betul, tetapi bijaksana kurang. Keberanian tanpa bijaksana akan membabi buta. Bijaksana tetapi tidak berani akan tidur di dalam selimut. Saudara-saudara, kalau engkau mempunyai keberanian tapi tidak mempunyai bijaksana, itu akan menjadi bencana, menjadi membabi buta, menjadi banjir yang tidak bisa dikendalikan. Tapi mempunyai bijaksana, tidak mempunyai keberanian, itu hanya menjadi teori akademis, tetapi tidak mempunyai pelaksanaan realita untuk merubah sejarah. Musa adalah orang bertindak, orang yang betul-betul berani kerja, orang yang menyatakan di dalam realita apa yang dia pikirkan dan ia yakini, apa yang dia percaya sungguh-sungguh. Tetapi dia masih kurang bijaksana. Itu sebab akhirnya dia mau menyelamatkan orang Israel. Sukses? Tidak. Kalau satu hari bunuh 40 tahun itu bisa 13.000 lebih. Tetapi kalau satu hari bunuh satu sampai dia mati belum selesai masalah. Karena itu caranya cara nafsu, cara daging, cara manusia, cara dunia. Seperti menang bukan menang. Maka Tuhan berkata, kalau begini saya sudah lihat hatimu, engkau berani, engkau takut kepada aku, engkau sungguh-sungguh mencintai bangsamu, engkau betul-betul mempunyai iman, engkau betul-betul mempunyai tindakan. Sekarang saya singkirkan engkau dulu. Saudara-saudara, maka dia pergi. Engkau bilang kalau Musa pergi justru karena marahnya Firaun. Saya membantah. Di sini katakan dia beriman sehingga tidak takut kepada marahnya daripada Firaun. Loh, kalau tidak takut marah kenapa pergi? Ya sudah dihakimi, dibunuh aja, didenda atau dimasukkan penjara. Ini Mesir kenapa pergi? Takut kan? Justru tidak takut.
Bagaimana caranya logika mengerti ini? Justru tidak takut maka dia membunuh. Kalau dia membunuh, nah lalu dia keluar, berarti dia tidak takut dulu. Akhirnya harus singkir, bukan karena takut. Musa keluar dari Mesir, dan pada waktu itu saudara-saudara, Musa tidak bisa ditemukan oleh Firaun dengan mata-matanya yang matanya kurang tajam. Maka 40 tahun dia berada di tengah-tengah domba-domba. Dia berada di tempat Midian. Dia berada di luar Mesir. Dia berkeliaran, saudara-saudara. Kadang-kadang kita melayani Tuhan dengan pelayanan yang salah, lalu Tuhan membiarkan kita berkeliaran bertahun-tahun entah akan kerja apa. Seperti eng botaulo, tidak ada nyabut kawinnya lagi. Hidup kayak begini. Tuhan, mengapa engkau tidak memimpin aku sehingga pelayananku lebih baik? Kan saya begitu mencintai bangsa sendiri, saya begitu mencintai akan orang Ibrani, saya begitu berani melawan akan salah. Kenapa biarkan saya begini? Tuhan diam. Saudara-saudara, waktu Tuhan diam lebih baik kau pikir. Saudara-saudara diam. Yesaya ada satu ayat, waktu saya baca saya kaget luar biasa. Saya sudah lama diam, belum takutkah engkau? Wow. Dulu kalau kita menjadi murid, lagi nakal, guru ngomong dia punya, kita ngomong kita punya, karena tidak taat kepada dia. Mendadak gurunya diam, kita mulai bagaimana? Hah? Oh diam ya dia ya. Pelan-pelan lihat, kepalanya naik, lihat dia. Oh tidak ada, dia lagi ke WC. Ya kurau lagi. Tapi kalau dia diam terus melihat kita, dia tidak ngomong. Wah hatinya tituk. Gurunya lagi diam, lihat saya lagi. Lalu dia jalan selangkah demi selangkah. Itulah saat eksistensialisme. Sadar keberadaanku di bawah ancaman. Sadar keberadaan dia di hadapan aku. Sadar ini momen yang tidak bisa kita singkirkan sembarangan. Tuhan berkata, sudah lama aku diam, engkau belum takut kan? Banyak orang kira kalau Tuhan diam itu Tuhan lemah. Banyak orang kalau menipu terus tidak dihukum oleh Tuhan, dia kira Tuhan tidak apa-apa. Tuhan berkata, sudah lama aku diam, engkau masih belum takut? Jangan main-main. You mau melayani Tuhan, tapi pakai cara lain. Tuhan biar engkau 40 tahun di padang belantara. Selama 40 tahun itu apa yang dipakai? Tidak guna. Dia mengerti bahasa Mesir, bicara sama domba-domba, domba menjawab meh. Itu aja. Dia mengajar apa sama mereka, mereka tidak terima karena tidak guna. Sekarang Tuhan sementara tidak pakai engkau, geletak engkau 40 tahun, biar engkau pikir baik-baik. Sampai engkau pikir aku bocah, aku tidak berguna, aku tidak dipakai. Apa yang saya belajar tidak bisa dipakai. Sesuai engkau betul-betul sadar I am nothing, baru Tuhan mengatakan copot sepatumu, karena tempat kau berdiri ini tempat suci. Musa, aku akan kirim engkau masuk istana lagi, bukan menjadi raja, menegur raja dan berkata kepada Firaun, let my people go in order to serve and to worship my God, not your God. You punya begitu banyak ilah-ilah yang palsu, biarkan bangsaku keluar dari Mesir, maka mereka akan pergi ke padang belantara. Mereka akan menyembah kepada Tuhan Yehova, Sang Pencipta langit dan bumi. Saudara-saudara sekalian, Musa ada seorang hamba Tuhan yang dikerjakan oleh Tuhan dengan susah payah. Baru akhirnya tanduk-tanduk yang tidak perlu dipatahkan, semua ada runcing-runcingnya daripada semua sudut-sudut itu diasah sampai habis, sehingga dia boleh dipakai oleh Tuhan. Wang Mingtao mengatakan, waktu Daud pergi ke sungai cari batu-batu, dia justru mencari yang licin-licin, bukan cari yang lincip-lincip. Saudara bayangkan, ini lucu tak? Kalau engkau mau membunuh Goliat, engkau cari batu yang lincip tak? Hah? Yang lincip dong. Kalau masuk tembus kan? Yang licin-licin tidak apa-apa kan? Tapi dia bilang cari batu yang licin-licin, lalu untuk dipakai untuk membunuh Goliat. Yang licin kok bisa dipakai sih? Kenapa yang licin? Kalau dia mengatakan batu itu kalau Tuhan pakai, Tuhan mau dia licin dulu. Licinnya apa? Licinnya harus diasah. Maka batu yang masih mempunyai itu pucuk-pucuk yang tajam, itu batu baru pecah, baru jadi. Yang licin ini mungkin sudah 3000 tahun di situ.
Karena air terus akhirnya sampai semua sudah tidak ada tajam-tajamnya, baru licin. Betul tidak? Coba Yus taruh batu di kolam mandimu, diceting aja, sekamar mandi. Yang lincip-lincip 2000 tahun masih lincip, mungkin masih lincip. Menjadi bundar itu mesti ribuan tahun, puluhan ribu tahun baru jadi gila. Itu yang dipakai. Jadi Wang Mingtao mengatakan karena kita terlalu banyak pucuk, terlalu banyak sudut, terlalu banyak itu yang tajam-tajam, belum dilicinkan, Tuhan tidak mau pakai. Itu agak sedikit alegori, tetapi ada arti yang penting di dalamnya. Saudara-saudara, Musa demikian, dia begitu hebat, begitu sombong, begitu pintar, begitu fasih, begitu pintar intelektual. Tuhan mulai paksa dia. 40 tahun menjadi ketua kaum domba. Saudara-saudara, 40 tahun hidup bersama dengan binatang. Sesudah itu baru Tuhan mengatakan, sekarang aku mau memakai engkau. Orang kalau dipakai Tuhan satu kali, lebih baik daripada sendiri kira boleh melayani Tuhan 1000 kali. Orang kalau berada di tangan Tuhan 1 tahun, jauh lebih berkuasa dari sendiri kira seumur hidup melayani susah payah di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita melayani menurut cara Dia, bukan menurut cara kita. Semua 1, 2, 3. Tuhan mau kita melayani Dia melalui cara Dia, bukan melalui cara kita. Kita terlalu pikir dengan cara gini saya membantu gereja, saya membantu gerakan reform, saya membantu pekerjaan Tuhan. Nonsense. Saya berkata berkali-kali, no one come to help, no one come to contribute. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, come to learn, come to serve, come to seek together for the guidance and the will of God. Saudara-saudara, jikalau barang siapa datang membantu, menolong, memberi kontribut, dia menjadi orang yang memberi anugerah. Dia tidak mengerti anugerah. Tapi jika seseorang datang dengan cara mau belajar, mau melayani, mau minta pimpinan Tuhan, itu adalah orang yang memerlukan anugerah. Ini prinsip harus ditegakkan, harus dimengerti oleh semua orang yang kecimpung ke dalam gerakan reform. No one come to help, no one come to contribute. Allah tidak perlu pertolonganmu, Allah tidak perlu bantuanmu. Kita hanya diberi kesempatan belajar, kita diberi kesempatan melayani, kita diberi kesempatan untuk menerima anugerah. Saudara-saudara, sola gratia bukan hanya satu slogan, satu tema di dalam pikiran kita. Sola gratia harus menjadi satu kepercayaan kita yang sungguh-sungguh setiap saat memerlukan Dia. Itulah sebab tahun 40 tahun yang ketiga di sini Musa mengerti dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bersandar kepada Tuhan. Hanya bersandar kepada Tuhan. Setiap kali bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada siapa. Saudara-saudara sekalian, dia tidak takut akan raja dan dia keluar. Dan di sini ayat ini bagian belakang mengatakan dengan bertahan atau dengan tekun atau dengan terus sabar sampai akhir. Ini satu hal yang penting sekali. Kita mempunyai keadaan menggebu-gebu, mempunyai semangat berapi-api 5 menit. Saudara-saudara sekalian, begitu banyak gerakan atau begitu banyak sesuatu event baru terjadi, semua ngotot ikut, ayo senang. 3 tahun lagi lihat hilang. Saya orang yang sangat kurang sabar, tetapi di dalam menjalankan kehendak Tuhan, saya berani katakan Tuhan sudah pukul saya, Tuhan sudah mendidik saya, Tuhan sudah melatih saya untuk belajar sabar. Dan kalau sesuatu yang saya mulai, saya hampir tak pernah menyesal lagi, karena mulainya agak lambat. Setiap kali memulai sesuatu saya lambat. Lambatnya itu bukan karena malas, karena betul-betul menunggu pengesahan dari Roh Kudus. Betul-betul mengetahui dengan jelas pimpinan dan waktunya sudah sampai. Sesudah saya sampai, saya mulai, dan sudah mulai saya seumur hidup tidak meninggalkan. Pada waktu umur 26 saya berjanji kepada Tuhan 2 hal saya sampai mati tidak akan membuang. Pertama, meyakinkan orang intelektual bahwa firman Tuhan lebih tinggi daripada semua filsafat dan bijaksana manusia. Nah, ini saya terus jalankan sampai hari ini.
Saudara-saudara, bagaimana dengan firman menaklukkan otak-otak yang paling pintar, dengan firman mengkritik, memberikan judgment, memberikan sesuatu pengarahan kepada filosof-filosof di dunia ini. Karena firman Tuhan memang lebih tinggi daripada semua itu. Lalu hal kedua, sampai mati saya tidak akan membuang penginjilan kepada anak-anak. Sudah banyak tahun saya tidak kerjakan. Nah, ini tahun saya kerjakan dan Tuhan pimpin luar biasa. Di Hong Kong 5 kebaktian di dalam kolisium yang bisa isi 13.000 orang. Saya minta paling sedikit 1 kali saya langsung khotbah kepada anak-anak 8 sampai 13. Saudara-saudara, siapa tahu saya yang pergi ke Hong Kong mulai tahun 70 sampai sekarang 32 tahun, berkhotbah ratusan kali di situ, tidak pernah 1 kali untuk anak-anak. Kalau di Singapura masih pernah, di Taiwan masih pernah, di Hong Kong tidak pernah. Tetapi begitu diedarkan ada kebaktian kebangunan untuk anak-anak, mereka yang mengambil karcis masuk yang paling cepat selesai diambil, yaitu kebaktian anak-anak. Berarti banyak orang tua tahu anak-anak perlu firman Tuhan, dan mereka tahu anak-anak kalau ada kemauan rohani bisa rubah hidup mereka. Cuma 1 kali, hanya 1 kali. Dan saudara-saudara, kebaktian itu begitu tiba waktunya saya masih sedikit ragu. Karena apa? Saya tidak bisa bahasa Hong Kong, harus diterjemahkan. Lalu cerita sama anak-anak, itu kalau tidak langsung bahasa, mesti terjemah gimana? Saya berdoa, Tuhan kasihankanlah saya, Tuhan kasihanlah kebaktian ini, Tuhan kasihankan anak-anak. Karena hanya 1 kali biar pertemuan ini menjadi berkat dalam hidup mereka, mengesankan mereka dengan firman, dan mereka mengenal inti Injil salib Kristus di dalam 1 kali kebaktian. Pada waktu kebaktian mulai, mereka nyanyi, ada pemimpin nyanyi yang ahli profesional untuk anak-anak masuk di situ. Lalu ada kor yang paling baik di seluruh Hong Kong. Kor itu sudah keliling Eropa, Amerika, profesional daripada kor anak-anak yang begitu indah, saudara-saudara. Dan anak-anak yang umur 13-12 menyanyi Haleluya chorus daripada Handel, dan menyanyi lagi Jesus Joy of Man's Desiring, dan beberapa lagu yang terbaik di dunia. Anak-anak diam semua. Begitu saya naik di panggung, saya berdoa. Dan saya tanya satu pertanyaan, sebenarnya anak-anak di Hong Kong ngerti bahasa Mandarin atau tidak? Yang menerjemahkan saya undang khusus, STEMI undang dia dari Toronto ke Hong Kong. Dia mengatakan mereka sudah ngerti bahasa Mandarin. Saya tanya, bagaimana mereka bisa mengerti? Karena setelah Hong Kong kembali dari orang Inggris kepada RRT, maka dipaksa anak-anak mesti belajar Mandarin. Aduh, saya baru lega sedikit. Karena sudah berbulan-bulan batu besar itu di sini. Sudah doa terus saya berdiri. Orang-orang bilang, seorang umur 60 lebih ngomong sama anak-anak, siapa mau dengar? Ada 1 orang encek-encek. Saya sendiri encek-encek. Umurnya 64. Dia bilang sama saya, aduh susah ya jadi orang ya. Kalau sudah tua tidak ada orang mau dengar. Anak gua, cucu gua kalau lihat saya pergi semua, mukanya dibalikkan. Menantu saya juga tidak mau ngomong. Saya sekarang tua ini sangat-sangat tersendiri. Anak muda tidak mau dengar dua, tidak mau dengar, semua tidak mau dengar gua. 1 kalimat pun tidak mau dengar gua. Aduh, saya baru sadar, puji Tuhan loh. Anak muda masih mau dengar gua loh. Setiap minggu saya berkhotbah kepada kira-kira 500 sampai 5.000 orang. Di antaranya 80% pemuda. Nah, saya masih mau bicara kepada anak-anak. Nah, saudara-saudara, begitu saya masuk ruangan itu tahu berapa orang ikut kebangunan rohani anak-anak? 8.000. 8.000 orang yang menyesaki akan itu ruangan itu. Di atas paling tinggi itu masih ada tempat. Dan 8.000 orang dewasa dan anak-anak campur. Saya tanya kira-kira berapa persen anak-anak? Kira-kira 60 sampai 65%. Berarti 4.000 lebih anak-anak sampai 5.000 itu anak-anak. Yang lainnya orang tua yang menjaga atau membawa. Lalu suasana begitu baik. Sesudah itu kita mulai khotbah. Saya harus khotbah bagaimana ya? Di dalam 1 kali khotbah tentang pertobatan, tentang anugerah Tuhan, tentang Yesus Kristus mati di atas salib, tentang dosa, tentang penghakiman. Aduh, semua doktrin ini disesek-sesekkan menjadi sesuatu paket yang kecil. Lalu anak kecil meledak. Bagaimana? Susah bukan? Saya mulai cerita. Ada seorang ibu
yang perutnya terus besar, terus menjadi besar. Maka anak bilang, "Ma, kamu gemuk ya?" Dia bilang, "Enggak, ini lain sama gemuk." Anak itu tidak ngerti apa. Lambat laun makin besar, makin besar. "Ma, cari dokter, ma, bikin kempes." Mama bilang, "Tidak, ini lain sama gemuk." Tidak lama kemudian kempes sendiri mamanya. Baru tahu ada adik yang sudah dilahirkan. Sudah wah, wah, wah. Lalu kakaknya senang sama adik itu. Tapi adik itu makin besar, makin besar. Saya sekarang tidak ulangi, nanti 1 jam loh. Saudara, mulai menjadi anak nakal, tidak dengar, tidak mau sekolah, bolos, main-main, mencuri, dan akhirnya pelan-pelan, saya singkat saja ya, dia menjadi seorang jahat, pencuri, perampok, ikut tanda tangan, ketok jari, tanda tangan dengan darah, sampai mati setia kepada sesuatu geng yang rusak sekali. Lalu membunuh, memperkosa, membakar. Anak-anak dengar terus. Sesudah membakar, mencuri, dipenjarakan. Sudah dipenjarakan berapa lama kemudian dia baru sadar dosa itu harus dibayar dengan harga. Polisi datang menangkap dia. Lalu sudah dipenjarakan, lalu diadili, dikirim. Akhirnya pindah penjara, pindah terakhir pindah penjara di mana? Di Yerusalem. Nah, anak-anak kira itu anak Hong Kong. Sekarang baru tahu ini bukan Hong Kong ya. Lalu terakhir diadili oleh seorang namanya Pilatus. Sesudah itu Pilatus mengatakan, "Salibkan dia." Saya salibkan dia. Dia disalibkan. Waktu disalibkan ketemu seorang namanya Yesus yang juga disalibkan. Seperti dulu waktu lewat gunung itu pernah dengar khotbah dia. Dan itulah yang dikatakan anak domba Allah yang menghangkut dosa manusia. Sekarang saya berdosa, saya perlu dia. Nah, akhirnya dia bertobat. Ini cerita perampok itu yang bertobat, yang saya katakan di situ. Sudah selesai itu terus anak-anak, kita berdosa, kita perlu Tuhan. Barang siapa datang kepada Yesus Kristus dia diselamatkan. Saudara, mari datang ke depan berdoa. Saudara-saudara, kira-kira 2.600 anak yang turun. 2.600 anak dari semua tempat yang tinggi datang dengan rapi. Mereka bertobat, mereka menerima Tuhan Yesus. Saya berjanji kepada Tuhan waktu muda, kaum intelektual saya tidak akan buang. Menginjili anak-anak saya tidak akan buang. Setelah saya bekerja begitu lama, saya akhirnya umur 62, tegaskan lagi. Kebangunan rohani di mana-mana, saya akan memberikan 1-2 kali untuk anak-anak. Karena apa? Saya sudah mengajar lebih 1.500 pendeta. Saya sudah mengajar sekolah teologi lebih daripada 35 tahun. Sampai hari ini belum mendapatkan penerus satupun. Tidak ada yang mau atau berani mengerjakan kebangunan rohani untuk anak-anak. Ya sudah, biar saya sudah tua, saya kembali lagi mengerjakan akan hal itu. Karena anak-anak itu penting sekali. Dan pada waktu saya memimpin di Hong Kong, penabuh piano yang menabuhnya begitu erat hatinya dengan saya. Dia mengatakan, lagu yang engkau mau pakai saya sudah tahu. Mana mungkin, ini lagu saya, gubahan saya sendiri. Saya tahu. Dari mana itu tahu? Dulu saya pernah dengar, pernah nyanyi. Kapan? 35 tahun yang lalu. Kapan? Di Surabaya. Dia ikut kebangunan rohani anak-anak 35 tahun yang lalu. Sekarang menjadi pianis membantu saya di situ. Dan dia mempunyai kesan luar biasa. Sebab dari masa kanak-kanak firman tanam ke dalam hatinya. Saudara-saudara, mari kita jangan menghina anak-anak pada waktu masih kecil. Mulai dari kecil. Jadi kalau Tuhan memberikan kepercayaan kepadamu, boleh menangani jiwa yang diserahkan di rumahmu, engkau harus mengetahui melalui anak-anak ini mungkin Tuhan membangkitkan Billy Graham, mungkin Tuhan membangkitkan akan D.L. Moody, mungkin Tuhan membangkitkan Henry Matthew, mungkin Tuhan membangkitkan orang-orang yang penting seperti dia pernah kerjakan di dalam sejarah. Saudara-saudara sekalian, Musa pada waktu dia sudah dewasa, dia tidak lupa akan itu. Dan dia mempunyai keberanian. Dia mempunyai satu integritas hidup. Daripada kepercayaan sampai tindak tanduk, sampai pertuturan, sampai menghadapi kepada raja, kepada rakyat, semua sama. Saudara-saudara. Dan di dalam ketekunan terus menerus. Dia tidak karena kesulitan membuang Tuhan. Bukan karena kesulitan dia meragukan Tuhan. Dia tetap. Di sini kita melihat Musa akhirnya belajar
tekun, perseverance. Sesuatu ketekunan yang tahan terus, tidak berhenti-henti. Terus sabar, terus panjang. Tunggu akan pimpinan Tuhan sampai akhir. Ini adalah sesuatu karakter yang penting sekali. Begitu banyak orang yang menggebu-gebu cuma beberapa waktu saja. Musa tidak. Dia terus sabar. Dan bahagialah mereka yang tekun dan sabar menunggu Tuhan. Karena akhirnya Tuhan menyatakan diri kepada dia. Dan selama sabar itu, selama berpuluh-puluh tahun, dia keluar dari Mesir, tapi Tuhan tidak pimpin. 40 tahun itu imannya gagal, ataukah yang dipercaya oleh dia itu Tuhan yang tidak menyatakan diri? Bagaimana? Di sini dicatat, dia melihat Tuhan yang tidak kelihatan. Dia seolah-olah melihat Tuhan yang tidak dilihat. Jadi orang lain tidak lihat, tapi iman dia tidak mau mati. Ketekunan dia tidak mau berhenti. Dia kesabaran, ketekunan, kesungguhan, terus tahan. Saudara-saudara dalam kesulitan, saudara-saudara seperti di dalam keadaan yang begitu banyak hal yang tidak engkau selesaikan, Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak menyatakan diri. Mengapa Tuhan membiarkan kita di sengsara, di dalam penderitaan, di dalam kesulitan? Mengapa? Saudara-saudara, di Michigan ada seorang wanita belajar di situ, di sekolah Kristen. Malamnya diperkosa oleh seseorang waktu dia pulang sendiri. Lalu dia tanya kepada anak perempuan saya, "That night, where was God?" Malam itu Tuhan di mana? Waktu aku diperkosa, waktu aku dapatkan orang jahat, saat itu Tuhan kenapa tidak menolong saya? Where was God when people suffer? Ini selalu menjadi pertanyaan yang sulit sekali. Sulit dijawab, sulit dimengerti. Pada waktu kita berada dalam kesulitan, di penderitaan, di dalam kecelakaan, kebahayaan, seolah-olah Tuhan lepas, membiarkan terjadi. Dan waktu terjadi kita ruginya luar biasa. Kita nangis, kita menjerit, kita bersungut-sungut, kita marah kepada Tuhan. Tuhan juga tidak menjawab. Saudara-saudara, Musa membela Tuhan sampai berani membunuh akan orang Mesir. Tetapi Musa tidak dipuji oleh Tuhan, malah digeletakkan, dibiarkan dia lari keluar 40 tahun di padang belantara. Tetapi di situ dia tetap memelihara satu hal, tekun terus, sabar terus, di dalam kesulitan tidak meninggalkan Tuhan, tetap memandang Tuhan, tetap berpegang kepada Dia. Dia adalah Tuhan yang tidak mungkin mungkir janji. God of Abraham, Isaac, and Jacob. Waktu Yesus Kristus mentafsirkan kalimat ini, dia mengatakan kepada orang Farisi, orang Saduki tidak percaya kebangkitan. Orang Saduki tidak percaya karena mereka menganggap Pentateuch tidak pernah mencatat kebangkitan. Inilah yang kanon, inilah yang sah, inilah yang resmi firman Tuhan. Di luar kanon mereka tidak percaya lagi yang lain. Orang Saduki cuma terima 5 buku. Orang Farisi masih melihat akan di dalam Yesaya, di dalam itu, di dalam Daniel, di dalam itu raja-raja ada kebangkitan. Mereka percaya kebangkitan. Lalu mereka datang kepada Yesus Kristus, sengaja memancing dia. Kalau 7 saudara satu persatu mati, semua menikah dengan istri daripada saudara pertama, setelah di surga besok dia itu adalah istri yang mana? Yesus mengatakan dengan geleng kepala, di dalam surga manusia hidup seperti malaikat, tidak ada pernikahan, tidak perlu hubungan seks. Saudara tidak mengerti. Dan Yesus mengatakan kepada orang Saduki, Allah adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Yesus mempunyai tafsiran yang tidak pernah ada pada siapapun. Itu tafsiran yang saya rumuskan menjadi tafsiran daripada satu general principle, prinsip daripada penyeluruhan. Itu yang menjadi dasar hermeneutika. Saudara-saudara, hermeneutika sekarang adalah hermeneutika melalui induktif dan sebagainya. Itu masih kurang. Harus mempunyai prinsip dasar dari penyeluruhan itu menjadi kunci untuk menjadi master key to open the meanings of all verses. Yesus mengatakan, God is God of Abraham, Isaac, and Jacob. Allah bukan Allah orang mati. Allah adalah Allah orang hidup semua. Allah bukanlah Allah orang mati. Allah adalah Allah orang hidup. Di hadapan Allah, Abraham hidup. Di hadapan Allah, Ishak hidup.
di hadapan Allah Yakub hidup. Jikalau engkau percaya, aku percaya Allah Abraham, dan engkau percaya Abraham mati, Allah jadi Allahnya orang mati dong. Tafsiran Yesus Kristus luar biasa. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa di hadapan Tuhan semua yang dipilih dan yang menjadi anaknya itu meskipun mati hidup di hadapan Dia. Semua ini hidup di hadapan Dia. Di hadapan diri Allah tidak ada yang disebut past, present, and future. Tidak ada. Allah tidak dalam proses daripada waktu. Karena waktu dicipta oleh Dia dan Dia melampaui waktu. Dan yang past, yang sekarang, yang akan datang, semua itu merupakan hidup di hadapan Dia untuk selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian. Dan Musa ini percaya kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Musa bersandar kepada Dia. Dan Musa pada saat itu dia betul-betul mengerti bahwa dia harus sabar, harus sabar, harus sabar, harus tekun. Saudara-saudara, mari kita belajarkan hal ini. Mengerjakan pekerjaan Tuhan, jangan separuh-paruh ditinggal. Sabar, tekun sampai akhir. Sabar, tekun sampai akhir. Amin. Dan akhirnya Tuhan menampakkan diri kepada dia. Dia sudah melihat Tuhan yang kelihatan tidak nyata. Dia sudah melihat Tuhan yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Karena dia lihat Tuhan. Itulah sebab akhirnya Tuhan menyatakan supaya dia betul-betul melihat di mata sendiri. Waktu dia dipanggil. Saudara-saudara. Dan dia tahu hidup ini tidak sia-sia. Jika bersengsara, penderitaan, kesulitan datang seolah-olah Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak menggubris. Bukan dia tidak hadir, bukan dia tidak gubris. Sebagaimana anak kecil engkau tuntun dia jalan sampai tengah-tengah jalan engkau lepas tangan. Loh, kenapa dilepas? Lalu dia jalannya muntah-munting, lalu dia tidak lagi stabil. Oh, engkau meninggalkan aku? Tuhan mengatakan, hei anakku, tanganku lepas, mataku tidak pernah lepas. Aku lepas. Dan supaya engkau jalannya seperti tidak stabil, justru memberi kesempatan engkau belajar jalan bagaimana bisa stabil. Mataku tidak lepas. Dan kita harus melihat bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tuhan tak pernah membuang kita. Meskipun dalam penderitaan, dalam kesulitan, seolah-olah kita ditinggalkan. Tetapi tidak. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan biar rohani kita melihat dia. Melihat dia yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Karena mereka tidak pakai iman. Kita pakai iman. Mari kita berdiri. Kita membaca sekali lagi ayat ini. 11 ayat ke-27. Semua membaca. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Semua 1, 2, 3. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua berdoa. Sebelum kita masuk dalam doa, saya menanya 2 pertanyaan. Siapa yang mengatakan, Tuhan, saya sangat memerlukan kekuatan di dalam kesulitan, penderitaan, dan keadaan yang sangat-sangat tidak gampang saya lewati. Saya selalu meragukan cinta Tuhan. Biar hari ini Tuhan kuatkan hati saya untuk sabar, tekun, dan terus memandang kepada Tuhan. Ada orang demikian, acungkan tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan. Begitu banyak orang, tangan diturunkan. Pertanyaan kedua, engkau berkata, Tuhan, saya mau ikut engkau dengan setia. Meskipun kesulitan datang, saya minta Tuhan memberikan kekuatan kepada saya untuk setia sampai akhir. Acungkan tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara, semua berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Semua buka suara, semua berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, minta pertolongan, minta hadiran, minta penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Meskipun kami mau melayani Tuhan dan mengalami banyak kesulitan, kami tidak rela membiarkan diri kami terjerumus di dalam kesalahan mengerti atau ke dalam keraguan. Kami mau menjadi orang yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan, mengerti akan segala kesulitan adalah rencana yang Tuhan berikan kepada kami. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.